disebutnya CEO. Oke. Kalau di MPP tuh CEO ya. Kalau role saya di MPP nih. Ya. Saya di MPP mahasiswa. Hai MPPzen, balik lagi sama kita Tempe Talk with MPP. Jadi di kesempatan kali ini kita dua host kece yang bakal ngelit kalian. Perkenalin, aku Hana, aku Umi, dan di podcast perdana kita hari ini kita bakalan ngebahas tentang Talk About MPP, di mana kita akan ngomongin serba-serbi MPP yang sering banget ditanyain sama MPPzen. Nah, siapa sih narasumber yang akan ngebantuin kita ini? Aku bakal kenalin dua sumber kece. Jadi ini alasan kita mengundang akang-akang ini tuh kayak bukan gara maksud ya. Jadi boleh dong akang-akang kenalin namanya siapa, terus dari angkatan berapa? Boleh, dari aku aja kali ya? Ya, Boleh. Halo MPPzen, nama aku Ilham Faruqi dari MPP 2020. Halo Kang Ilham. Halo Kang Ilham. Ilham. Boleh akang yang satu lagi? Halo MPPzen, halo host-host yang kece, Halo. Umi, Hana. Perkenalkan, aku Rangga Fadila dari angkatan 2021. Halo Kang Rangga. Jadi di sini aku pengen tahu juga dong, kira-kira role akang-akang ini di MPP itu sebagai apa maupun di Hima ya? Oke, boleh. Oke, alhamdulillah di periode 2022 dan 2023 ini aku Ilham menjabat sebagai Ketua Himpunan Manajemen Pemasaran Pariwisata. Atau biasa disebutnya CEO. Oke. Kalau di MPP tuh CEO ya Kak ya? Kalau Akang Rangga nih. Oke. Kalau role saya di MPP nih. Ya. Saya di MPP mahasiswa. Ya. Prestasinya dong, prestasinya. Nggak, mungkin di angkatan 2021 saya dipercaya sama teman-teman saya buat mimpin mereka gitu. Jadi saya ketua angkatan 2021. Oke. Jadi dua-duanya itu adalah akang-akang yang ini ya berpengalaman ya dan berprestasi pastinya. Wah, berprestasi. Nggak tahu sih. Kurang tahu. Pasti lah ya. Pastinya akang-akang yang sangat leader gitu lah ya. Iya, benar-benar. Iya. Jadi kita mau sedikit flashback nih. Akang-akang ini tuh awal mula masuk MPP karena apa? Tahu dari mana? Terus masuknya jalur apa? Boleh dong dikasih tahu ke MPPzen. Oke, Kang Ilham dulu mungkin ya. Oke. Boleh. Yang lebih lama ya. Ya lebih tua kali ya. Pertama apa pertanyaannya? Awal mula masuk MPP dari jalur apa? Terus tahu MPP dari mana, Kang? Oh, tahu MPP sebenarnya dari website sih. Jadi kan waktu itu searching jurusan yang paling cocok gitu. Dulu aku milihnya hukum sebenarnya. Nah, cuman pengennya hukum, ilkom. Nah, apa sih yang mirip sama hukum gitu? Ternyata susah yang lainnya daripada milih hukum, mending aku cari yang mirip ilkom. Nah, ternyata pas aku cari ada namanya manajemen pemasaran pariwisata. Nah, kan ada pemasaran pariwisata. Jadi pemasarannya itu ya bersinggungan lah dengan ilkom gitu. Jadi aku pilih ini gitu, MPP. Kalau masuknya lewat apa, Kang? Jalur apa? Masuknya alhamdulillah lewat SBMPTN. Keren ya guys, keren. Saya sebagai anak mandiri iri. Akang yang satu lagi. Kalau saya mungkin jalur masuknya dulu deh ya. Jalur masuknya sama kayak kamu Hana, seleksi mandiri. Jadi nggak ada lah prestasi-prestasinya gitu. Ada lah Kang. Ada. Tapi kita gak hoki aja. Kemarin dia untuk merokok ya jalan-jalan ya. Kalau tahu MPP, jujur saya tahunya dari temen gitu. Maksudnya temennya itu dari angkatan 20 juga, teman Kang Ilham, ada teman saya namanya Kang Lukman gitu. Jadi teman main shout saya. out to Kang Lukman sudah kalau masukin foto Kang Lukman. Oke, tepuk tangan buat Lukman. Sudah membawa Rangga menjadi ketua angkatan 2020. Ya itu sih kalau saya tahu tahu MPP dari Kang Lukman gitu. Terus kenapa saya milih MPP pada akhirnya karena mungkin dari awal juga saya sebenarnya pengen masuk ilmu komunikasi kayak Kang Ilham sama ya. Cuman karena saya realistis saja beberapa kali gagal ke ilmu komunikasi, saya pilih MPP aja karena MPP juga mungkin saya itu emang pengen ke UPI. Terus di UPI kan terkenalnya sama pendidikan ya. Terus saya cari yang non pendidikan di UPI. Terus kebetulan juga ada MPP yang jadi salah satu jurusan non pendidikan terbaik di UPI. Wow. Pengen UPI karena paling dekat sama Subang ya? Iya. Karena Subang ini. Saya nggak mau jauh-jauh. Subang Pride ya. Subang banget. Jadi MPP itu FYI ya, akreditasinya itu A guys. Keren. Jadi buat teman-teman yang pengen masuk MPP jangan ragu lagi. Jangan ragu, jangan risau. Terjamin kalian di sini.
Nah, kalau misalnya akang-akang ini kan udah banyak ya, pasti pengalaman karena udah dari angkatan 20, angkatan 21 pasti udah semester 5, 6 ke atas ya atau semester 4 gitu. Nah, pasti udah banyak kan experience-nya. Nah, itu tuh ada gak best experience atau mungkin pengalaman buruk juga gak apa-apa sih. Kendala-kendala selama di MPP, apa keluh kesahnya gitu, ada gak? Mungkin dari Rangga sekarang ya. Oh, Boleh. Dari aku dulu ya. Soalnya pengalaman aku lebih sedikit lah di MPP. Kalau pengalaman aku lebih habis gitu pengalaman. Dari aku dulu mungkin best experience. Best experience aku mungkin ya momen sama teman-teman sama kalian gitu. Luar biasa. Ya, kalau mungkin di angkatan tuh yang sampai sekarang aku ingat mungkin dari angkatan 21 pernah ngadain event ya. Dari itu manajemen event juga salah satu matkul disuruh bikin event juga, itu menjadi best experience gitu. Salah satu best experience aku selama di MPP gitu. Karena di sana bonding teman-teman angkatan 21 terjadi di sana gitu. Terus kayak suka dukanya juga terjadi lah di sana. Apa nama eventnya? Iya, boleh Oh, nama eventnya Genastara. Undang siapa, Kang? Weh, sebutin. Aduh, lagi viral. Jangan. Bahaya. Agak contoh yang 19 sih ya. Kalau kira-kira itu juga salah satu jadi memorable. Ya, memorable, sangat memorable bagi saya. Oke. Kalau Kang Ilham? Best experience di MPP. Iya. Oke. Jadi sebenarnya aku juga kan baru offline tuh cuman 7 bulan jadi ngerasainnya. Jadi cuma 1 semester aja untuk ngerasain offline. Cuman salah satu best experience saat offline itu adalah waktu kita ngadain field trip. Ya, studi tour gitu. Kita field trip ke Malang, Jogja, dan Jogjanya ke Gunung Kidul juga gitu. Wow. Nah, itu Seru banget lah. aku ceritain nih. Boleh. Kalian pernah field trip belum? Bentar lagi guys. Bentar lagi. Jadi kita angkatan pertama setelah COVID yang berhasil di kesempatan untuk field trip gitu. Nah, kita dalam waktu sebulan kita ngerancang acara field trip ke Gunung Bromo, kemudian ke daerah Batu, kemudian di daerah Jogja, yakni Gunung Kidul dan Malioboro gitu. Nah, itu di situ kesannya yang terbaik adalah istilahnya gimana sih ngerasain di bus bareng teman-teman gitu. Dan terutama karena aku juga di bagian panitia gitu ya, bagian koordinator acara, bagian tour leader juga, itu menjadi sebuah pengalaman yang sangat di luar mengasihkan, bermanfaat banget gitu buat aku juga ya. Karena bisa ngelit ratusan orang untuk sebuah acara yang tujuannya senang-senang gitu. Beda kalau misalkan acara kayak event di himpunan gitu ya. Itu kan mungkin karena serius jadi gampang lah ngeliat orang-orang. Tapi kan ini untuk senang-senang gitu. Nah, itu menurut aku adalah kesan terbaik di MPP untuk saat ini. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Boleh RAB-nya kirim ke 21 MPP-nya. Aku tahu ya. Angkatan 21 tips and trick-nya dong angkatan 20 bagi kita. Kalau nama angkatannya apa buat field trip? Kalau nggak salah ada namanya ya? Ada namanya. Apa tuh, Kang? Kita namanya Zeroism. Wow, dari kedengerannya itu udah profesional banget. Saya sampai merinding nih guys. Karena seperti anak-anak MPP itu profesional parah. Profesionalitasnya wajib ya diacungin jempol. Kalau kegiatannya dari Akang TP, yang apa ya kayak paling berkesan di kegiatan MPP selain field trip dong pastinya pasti banyak dong Kang, nggak cuma field trip, apa tuh kalau boleh tahu? Oh, kalau saya suka belajar. Aduh, ini plot twist ya. Bener ya. Aduh, Kang Rangga, idaman banget. Kegiatannya banyak lah, banyak yang menyenangkan gitu ya, khususnya ya selain dari pengalaman yang saya ceritain tadi atau mungkin ya sekarang kan kita juga masih ada ya, kalau angkatan 21 berarti baru setengah perjalanan gitu ya. Mungkin kedepannya juga masih ada setengah perjalanan. Ya saya harap kedepannya banyak momen-momen menyenangkan lagi gitu yang terjadi gitu, kayak penyusunannya kita belum field trip ya. Iya. Ya mudah-mudahan. Disegerakan. PPJ doain kita ya, semoga Ya, kita berhasil. nanti banyak-banyakin ngobrol lah sama angkatan 20 gitu, karena mereka udah pengalaman, ya kita juga harus cari ilmu-ilmu dari mereka gitu. Setuju. Jadi bonding juga sama angkatan atas, angkatan bawah itu penting sih. Betul sekali. Ya betul. Kalau misalnya selain field trip itu ada kegiatan lain gak sih Kang di MPP? Banyak sih. Banyak ya? Banyak, terutama Seharusnya. di himpunan juga kan Ya, di menyediakan himpunan. acara yang seakan-akan itu bukan himpunan gitu. Acaranya dibuat untuk mahasiswa-mahasiswa aktif. Contohnya Kang, boleh Kang kasih contoh? Contohnya mulai dari terutama yang paling di highlight adalah kaderisasinya.
kaderisasinya kan beragam ya jadi kita bukan kayak ospek seperti biasanya, kita ospeknya macam-macam kayak BHT Bandung Heritage Tour itu adalah kayak mengelilingi kota Bandung, itu tuh hitungannya sebagai ospek gitu, bukan sebagai cuma jalan-jalan biasa. Nah itu makanya Seru banget yang ya. seru Oh, banget Tapi ya. itu aku iri sih ya, Iya, karena kita nggak ngerasain guys, ya kan angkatan 2120 tuh nggak ngerasain BHT. Jadi Iya. ospeknya itu yang intinya tuh ospeknya itu nggak yang marah-marah, nggak yang Digebuk-gebuk nggak ya? yang Kita nggak merugikan ada main kalian tangan. itu enggak, Nggak. tapi membawa kalian ke Bandung Heritage Tour. Benar. Terus kayak kalau nggak salah, so aku ospeknya juga bermanfaat banget ya kan ya. Betul banget. Jadi di sini ospeknya banyak kegiatan bermanfaat, seperti kan kalau kita harus grooming ya, seperti ini kita grooming harus rapi gitu ya, makanya kita adain makeup class gitu, kayak kemudian ada kayak latihan untuk membuat CV biar kita bisa langsung terjun ke lapangan pekerjaan gitu. Setuju. Aku tuh juga sebelumnya nggak nyadar gitu kan manfaatnya, tapi sekarang kalau udah di semester 4 ini udah ngerasain banget guys, kayak ada tugas-tugas yang perlu CV, perlu LinkedIn, itu tuh super bermanfaat banget ya kan. Ya betul. Setuju gak kalian? Saya setuju. Apalagi relasi kan sama kating-kating, nanya tugas, itu bener-bener diperluin buat kalian, jadi kalian tuh nggak bisa ngandelin diri kalian sendiri buat bertahan di MPP. Benar. Tapi aku ada pertanyaannya, aku kepo juga sama Kang Ilham ya. Kan Kang Ilham tuh sebagai CEO gitu kan, sebagai ketua himpunan, pasti dosen-dosen tuh banyak nih mandang Kang Ilham kayak wah ini anak yang berprestasi dan sebagainya. Itu Kang Ilham ada nggak sih kira-kira kayak disuruh ikutan project dosen dan sebagainya gitu? Oke, kebetulan gini, jadi kan dosen tuh pasti tahu gimana untuk nyimbangin atau membagi job-job kepada murid-muridnya gitu, kepada mahasiswanya gitu. Jadi kalau misalkan udah tahu aku sebagai ketua himpunan, biasanya malah gak dapet kesempatan gitu loh. Walaupun dipandang bagus, cuman kan buat yang lain aja lah panggungnya gitu. Panggungnya aku udah dapet di himpunan gitu. Seperti itu biasanya. Jadi buat Kang Rangga nih, ada nggak kalau jangan ya? Proyek dosen mungkin ada pengalaman ikut proyek sama dosen, jadi kayak ikut penelitian sama dosen waktu itu ke Kampung Adat Bance gitu ya, sama dosen-dosennya aku ikut neliti aja, terus observasi, wawancara, terus bikin artikel gitu. Itu sih pengalaman proyek sama dosen ada mungkin ya. Keren banget. Waktu itu bertiga sama Iki, sama siapa lagi ya, lupa lagi ya. Siapa lagi ya? Kita nggak siapa ikutan ya ya? Sama Kang Abdan Kita juga, nggak Kang ikutan, Abdan, guys. sama Kang Abdan. Oh, ada Kang Kalau Abdan yang juga. Lebak Muncang itu Kang, boleh diceritain dong Kang, project Lebak Muncang. Proyek Lebak Muncang Kayak seru tuh. banget tuh. Oh ya. Kalau Lebak Muncang ke desa wisata Lebak Muncang mungkin itu lebih ke tugas ya. Tugas kita buat membantu desa wisata yang akan maju gitu. Terus kita bikin juga konsep-konsep apa yang harus ada di desa wisata. Terus kayak kita membantu juga memperbaiki kualitas SDM dari desa tersebut sehingga semua masyarakatnya bisa ikut serta tuh. Kayak mungkin pemuda-pemudanya bisa jadi guide, terus kayak orang tuanya lebih fokus ke pengelolaan si wisatanya, ya gitu deh. Jadi kita ditugaskan buat ngebantu gitu sama Bu Rini, dosen destinasi Berarti ya. tugas-tugas di Tugasnya. MPP pun sangat Sangat seru, bermanfaat jadi ya banyak buat lapangannya, banyak. buat dipelajari gitu lah. Itu aku setuju sih, karena tugas-tugasnya banyak yang seru ya guys sebenarnya. Kayak kita terjun ke lapangan juga, kayak tadi kita belajar nge-guide, belajar kayak pemasaran juga, sosial media. Itu kepake buat kita selanjutnya. Dan relasi kita juga jadi banyak. Benar. Aku pengen tanya juga nih Kang, kan tadi kan udah nih seru-serunya. Kira-kira ada gak dukanya di MPP? Duka. Suka maupun duka deh. Iya. Kayak duka kan Hambatan, pasti dikit kan? Duka kan pasti dikit. Siapa Pada sih ya? Kang? indah. Duka. Copyright. Oke. Lanjut. Kira-kira dukanya apa Kang? Dukanya. Kita sering dengerin itu ya. Kita flashback di luar ya guys, dejavu ya. Boleh ya Kang? Kok dukanya dikit ya? Duka, Kang Ilham dulu deh. Boleh deh. Duka di MPP. Iya. Wah, sebenarnya duka di Mama MPP Sanis. apa ya? Sangat jarang sih. Karena kan apa ya? Senang sama mata kuliahnya, senang sama dosen-dosennya, senang sama teman-temannya apalagi ya. Dan kuliahnya tuh nggak terlalu berat gitu. Paling MPP tuh cuman kita mungkin lebih bangun lebih pagi untuk dandan gitu ya. Sama apa ya? Enggak sih, enggak ada duka di MPP sebenarnya.
Suka terus ya Kang? Suka terus. Terus keren. Suka terus. Alhamdulillahnya gitu. Tapi kita nggak tahu nih kalau dari Kang Rangga. Iya. Siapa yang duka belum bisa nih ketua angkatan? Siapa tahu nih? Pengen tahu nih Kang. Enggak, maksudnya saya setuju sama Kang Ilham, dukanya sedikit lah bisa dibilang kalau misalnya di MPP ya. Kalau di luar MPP nggak tahu. Wah, Di itu luar MPP nggak nggak tahu, bisa ya. dimasukin ke sini ya. Ya, kalau MPP. maksudnya selama perkuliahan di MPP ya yang berhubungan dengan MPP mungkin dukanya kayak saya bingung ngerjain tugas gimana. Oh. Saya Tugas. kurang ngerti gitu sama tugas-tugas yang baru gitu, mungkin karena bukan dari MPP-nya ya gitu, bukan dari matkulnya, mungkin dari saya sendiri gitu yang mungkin kurang fokus ya belajarnya, jadi gitu saya suka mepet-mepet deadline gitu, jadi itu mungkin jadi duka gitu salah satunya. Itu doang sih kayaknya ya. Kalau di luarnya mungkin banyak ya. Banyak. Luar MPP. Di luar Tapi MPP. itu kalau misalnya Di kira-kira kehidupan ada gak perkuliahan. permasalahan kan Akang sebagai ketua angkatan, Akang Ya. juga sebagai CEO. Kira-kira tuh hambatannya apa tuh Kang kalau boleh tahu? Oke. Kan sebagai leader kan pasti dong ada dikit-dikit lah cekcok sama teman-teman yang lain gitu. Oke. Siapa dulu? Boleh, Rangga. Oke lah. Kalau saya mungkin soal kepemimpinan mungkin ya lebih jelasnya dari di angkatan, yaitu lebih ke perbedaan pendapat mungkin ya, itu hal yang wajar gitu, jadi sebuah konflik cuman harus tetap ada penyelesaiannya juga itu, jadi pasti ada di setiap aku khususnya gitu sebagai ketua angkatan buat memutuskan sesuatu, pasti ada lah orang-orang yang mungkin kontra gitu sama aku, ya itu nggak apa-apa, justru itu yang diperlukan gitu biar ada keseimbangan. Ya bener gak? Setuju Ya banget. maksudnya bagaimana cara aku buat nerima orang-orang yang berbeda pendapat gitu. Ya karena negara kita negara demokratis Waduh. ya. Mulai guys, masuk guys. Mulai Sistem masuk. kepemimpinannya juga harus demokratis juga itu. Jadi harus menghargai gitu orang-orang yang berbeda pendapat, jangan sampai orang-orang yang berbeda pendapat itu malah jadi musuh kita. Enggak, justru mereka juga ikut membangun kita gitu. Oke, boleh. Tetap hargain pendapat-pendapat orang gitu. Tapi walaupun ya itu menjadi apa ya kebijakan kita gitu ya buat memikirkan keputusan kita, jadi harus banyak pertimbangan gitu. Ngefans. Gitu sih. Boleh kalau Aduh, Kang ya, Ilham ya. Oke. Paling sedikit menambahkan aja kali ya. Oh, Kayak mirip-mirip. Ya, kesulitan tadi ya pertanyaannya. Iya. Kesulitan apa yang dihadapi selama di MPP terutama saat memimpin jadi himpunan adalah sebetulnya kan himpunan itu ada 116 orang ya. 116 orang dengan 8 kepala, 8 kadif gitu. Nah, itu mungkin ya sedikit susah karena banyak banget kepalanya, banyak banget perbedaan pendapat, cuman gimana supaya kalau aku sih banyak belajarnya gimana supaya mendapetin hati orang gitu. Bukan nyari cewek, cuman maksudnya adalah gimana supaya kadif-kadif ataupun anggota-anggota tuh pada setuju gitu sama pemikiran kita gitu. Nah, itu luar biasa. Alhamdulillahnya, bukan alhamdulillah sih, lebih ke ada kesulitannya tapi alhamdulillahnya ada jalan keluar gitu. Oh, oke. Jadi banyak jalan keluar. Banyak jalan keluar dong. Banyak jalan menuju Roma, guys. Nah itu pengen tahu jalan keluarnya itu gimana yang udah akan jalan sama kan ada 8 kepala dan 116 lainnya. Ya. Nah itu bondingnya tuh gimana tuh? Bondingnya supaya bisa Hima MPP itu mencapai tujuan yang diinginkan. Visi. Oke. Kalau untuk cara ngebondingnya ya saya minta ke divisi SDM-nya atau kita di sini sebutnya HRD gitu ya untuk bikin kayak proker, kayak botram namanya, bonding to raise familiarity kalau nggak salah. Nah, jadi itu kayak kita nge-games bareng, kita seru-seruan bareng. Nah di situ nanti ada games khusus per divisi biar ngebonding per divisi, dan ada games seluruh himpunan supaya ngebonding seluruh himpunannya gitu. Nah itu mungkin hal-hal seperti itu yang bikin kita ngebonding gitu. Temen saya nyusul gitu. Iya. Karena bonding. Itu tegar. Ya. Ya, itu operator kita. Oke guys, jadi biar kalian tahu bentuk bondingnya sebagai apa, DM tolong masukin videonya dan fotonya. Ting. Nah kalau buat Oke. Kang Rangganya aku ada pertanyaan sebenarnya. Tadi kan kata Kang Rangga itu agak kesulitan belajarnya itu ya. Oh, belajar. Belajar di MPP. Tapi kan pasti nggak selalunya sulit kan, pasti ada kayak satulah matkul favorit atau matkul yang suka banget nih Kang Rangga tuh apa sih? Matkul favorit ya? Iya. Apa ya?
Ya sebenarnya ya matkul favorit aku. Banyak ya Kang? Banyak ya? Ada ya? Ada. Antara banyak dan nggak ada ya? Kata ya kayak gitu. Kalau matkul favorit aku kayak apa ya? Banyak lah Kang. Semuanya favorit kok. Oh, Kayak- wow. Sebutin dong satu aja. Paling kira-kira berkesan banget seumur hidup Akang nih dong. Oke. Dan yang membuat Akang kesulitan tadi juga pokoknya. Sebutin. Mungkin ada beberapa matkul yang menurut aku seru gitu ya. Seru semua. Ya favorit lah jadi salah satu favorit yang ya mungkin pada prakteknya langsung turun ke lapangan gitu, langsung praktek langsung gitu kayak sekarang kemarin gitu ada matkul F&B gitu. Oh iya. Biasanya akomodasi F&B itu, aku kan pilihnya F&B kenapa? Ya mungkin aku sedikit juga lah suka masak-masak, terus ada prakteknya juga ternyata seru gitu. Terus kayak manajemen destinasi juga kemarin kan kayak langsung praktek ke desa wisata Lebak Muncang tuh. Main ke sana terus berinteraksi sama desa masyarakat di sana. Ya seru lah itu juga jadi langsung turun ke lapangan. Baik. Terus kalau Kang Rangga itu tadi katanya ngambil F&B ya, berarti boleh nih diceritain ke MPPZ emang ada apa Oke. aja sih selain F&B? Iya ya. Ya saya ngejelasin tapi kalau ada kesalahan nanti bantu ya. Boleh. Takutnya saya ada kesalahan Iya, gitu. karena people Takutnya make salah. mistake ya guys ya, nggak apa-apa. Slides Silakan. will Oke, guide. berarti lebih ke konsentrasi mungkin. Iya, konsentrasi. Jadi sekarang di semester 4 angkatan 21 ya. Kalau angkatan 21 itu sekarang jadi ada 2 matkul yang kontrak tuh disuruh milih. Yang pertama kan ada manajemen akomodasi. Kalau manajemen akomodasi itu disuruh milih antara matkul F&B atau hotel ya, sama hotel ya. Hotel. Aku jadi pilih F&B gitu karena aku mungkin lebih sukanya di F&B. Passionnya di F&B. Ya. Ya passion. Passion food. Passion. Terus yang kedua kalau menarik konsentrasi ada manajemen destinasi. Iya. Kalau manajemen destinasi nanti kita dikasih pilihan ada Destinasi. destinasi sama sport tourism. Kalau saya pilihnya destinasi gitu karena passion saya di destinasi. Oh, Iya, gitu. iya. Ya, Keren itu juga sih. ya. Kalau di angkatan 20 ada konsentrasi. Di angkatan 20 kebetulan jadi angkatan percobaan jadi kita dihapus. Dihapus. Ah, sabar Kang. Tapi tetap bisa dijelasin gitu. Iya. Oke. Apa tuh Kang? Apa tuh Kang? Kalau ya tadi kan ada 4 tuh. Nah, kalau aku megangnya, aku milihnya F&B juga gitu. Oh. Cuman kita tuh nggak terlalu banyak belajar tentang konsentrasi, kayak kita secara umum aja lah. Misalkan ada matkul namanya F&B dan hotel. Kemudian ada matkul destinasi dan sport tourism. Jadi secara umum Disatuin aja. ya? Iya, disatuin aja. Oke. Tapi menurut aku adanya konsentrasi ini seru banget guys. Jadi kita bisa terfokus juga gitu loh. Kalau misalnya kalian yang ibaratnya pengen masak-masak atau kalian pengen lebih kenal F&B, kalian bisa masuk konsentrasi F&B. Atau kalian pengen jadi front office, terus kayak jadi staff manager di hotel, itu kalian bisa masuk hotel. Jadi banyak banget pengalaman yang bisa kalian eksplor di MPP ini. Ya kan? Betul. Seru-seru juga dosennya ngebantu kita banget ya. Iya betul. Dosen-dosennya bener-bener super fun, terus baik-baik banget. Kita juga kayak apa ya? Apa bingung lagi. Kayak jadinya tuh bener-bener MPP tuh kayak keluarga banget gitu loh. Dosen, cutting, alumni Iya, juga benar. ngebantu kita banget benar. Atau mau dijelasin di konsentrasinya prospeknya kemana aja gitu. Itu bisa maksudnya itu biar Nah deh kayaknya ya Nggak kita usah. MPPZ Bisa bisa deh. searching sendiri Ya ya. MPPZ. ya Nanti nanti kalau kalian masuk merasakan MPP, sejak Iya, kalau benar, penasaran benar. masuk Kalau MPP. kalian pengen Masuk tahu MPP. prospeknya kayak Rasain gimana, aja. ya masuk MPP guys. Yo. Nah, tadi bagi yang mau masuk MPP nih pasti kan gini nih Kang, selain himpunan tuh apalagi sih yang bisa kita dapetin nih organisasinya di MPP? UKM-nya apa Kang? Oke, Kalau boleh, di boleh, MPP. boleh. UKM-nya apa aja aku jelasin satu-satu. Singkat aja. Brief, Ya, ya. dikit-dikit aja lah. Dikit-dikit aja boleh. UKM di MPP itu pertama ada Samaira. Samaira itu adalah tari tradisional. Ya, tari tradisional. Traditional jam. Ya, kemudian ada Artemis. Artemis itu adalah tari modernnya gitu. Jadi ada modern, ada tradisional. Kemudian di sini kita juga ada UKM olahraga yakni badminton. Badminton diambil dari kata badminton, tapi karena bad itu buruk, kita ambil good. Yang ini ya. Badminton. Nah, itu badminton. Kemudian Dengar-dengar rasanya di Goodminton ada Ada peran ya? peran penting juga nih. tahun lalu ya sempat jadi Jabat. ketua badminton lah alhamdulillahnya. Nah, kemudian ada Famos juga. Nah, ini salah satu UKM paling
Oh, Prestasi. Rame ya. luar biasa. Iya, Rame, prestasi bener-bener. rame banget Mungkin ya. Rangga bisa jelasin nih prestasinya apa aja. Oh, wow. Oh, iya. Kalau Famos tuh UKM futsal lebih jelasnya. Jadi kalau di MPP itu mungkin berprestasi lah ya bisa dibilang Betul. khususnya di fakultas gitu. Jadi 2 tahun kemarin atau 2 periode kemarin Famos MPP tuh menjuarai beberapa turnamen gitu alhamdulillahnya. Terus tidak lupa juga karena MPP seru-seru ya orang-orangnya jadi supporternya juga sudah seru gitu ya. Jadi kayak ada chant-chantnya gitu yang dipimpin sama anak-anak MPP. Jadi kalau MPP bermain tuh kayak selalu seru gitu penontonnya juga. Dan sedikit rusuh. Enggak ya guys. Salah satu chant-nya yang terkenal banget. Syalalalala. Kita ngambil dari Liga Persib ya. Iya, bener. Jadi di sini banyak bobotoh guys, FYI. Kameramennya juga. Oke, jadi kalau boleh tahu nih, Akang sendiri kan udah termasuk angkatan tua gak sih, Kang? Angkatan semester akhir ya. Semester akhir kan. Kalau misalnya di semester akhir ini tuh lagi ngapain sih, Kang, sibuknya? Sibuknya lagi magang. Magang. Ya, magang. Kalau dikenal sebagai OJT. OJT, Ah, on job OJT. training namanya. On job training. Boleh dong, Kang, dijelasin Oke, OJT aku aja apa secara umum aja nih? secara umum atau boleh pengalaman Akang juga? Oke, OJT singkatnya adalah seperti magang di suatu perusahaan ya. Kita latihan menjadi seorang pegawai gitu ya, seorang pekerja gitu ya, sorry. Nah, kalau aku sendiri ngambilnya di Bandara Hussein Sastranegara ya, di Angkasa Pura II gitu. Nah, di situ OJT-nya adalah seperti customer service-nya kita. Kita bagian informasi, kita bagian customer yang menyediakan informasi-informasi untuk penumpang-penumpang di sana gitu. Seperti itu sih. Kalau secara umumnya tuh kira-kira bisa masuk kemana aja, Kang? Secara umumnya kalau MPP ya, makanya tadi ada konsentrasi kan 4, ada sport tourism. Nah, sport tourism ini kita bisa masuk ke misalkan stadion bola, bisa masuk ke wisata-wisata yang kayak ekstrim seperti motor trail gitu, nah dan lainnya. Kemudian tadi ada destinasi yang mana bisa masuk ke transportasi umum seperti tadi aku bandara, terminal, kemudian stasiun, terus destinasi juga tempat wisata ya, Dago Dream Park, Nemo Highlands dan sebagainya. Dusun bambu kan. Dusun bambu. Iya. Kameramennya kok. Kemudian ada food and beverage itu F&B itu seperti di bagian kitchen lah, di bagian makanannya gitu, bagian dapurnya. Dan yang terakhir adalah hotel. Nah, yang hotel termasuk yang paling banyak gitu. Karena kita juga kan latihannya seperti hotel ya, ini pakai seragam ini kan seperti seragam hotel gitu kan. Keren Front banget. office gitu ya? Iya. Keren banget, office. Bukan seragam hotel, Kang. Iya. Sorry. Paling itu sih. Tapi kalau nggak salah banyak juga ya, Kang, di dinas, di travel. Dinas ada dinas Ada teteh keren banget ya, ini dia masuk Kemenparekraf. betul. Wow. Kita yang paling Aku sinkron biasa lanjut kementerian tahun. adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian tidak memungkiri juga kita bisa masuk ke kementerian lain, yang penting cocok aja dengan jurusannya gitu. Seperti ada salah satu kakak tingkat kita masuk di Kementerian PPN atau Bappenas, itu di bagian apanya saya lupa, cuman di bidang geologi lah. Nah, satu lagi di perhutani itu, di Kementerian Perhutanan itu juga ada. Jadi luas banget lingkupnya gitu, nggak cuman Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif aja gitu. Jadi ibaratnya prospek kalian tuh terjamin guys di MPP itu. Bisa masuk kemana aja gitu. Pastinya kan pariwisata kan juga lagi baru bangkit kan. Ya. Jadi pasti banyak banget sih yang perlu dieksplor sama kita. Bener Setuju. banget sih. Nah, Setuju. Akang tuh bisa tahu pengalaman-pengalaman dari cutting-cuttingnya gitu. Berarti Akang tuh kenalan banyak ya sama cutting-cutting di MPP juga gitu. Berarti cutting-cutting di MPP itu orangnya sangat terbuka dan memberikan informasi gitu Helpful, ya. guys, Helpful. helpful. Jadi nggak ada cutting yang kayak galak-galak gitu, kayaknya nggak ada ya. Kita Nggak ada dong. bener-bener keluarga banget ya. Banget. Nah, kalau misalnya dari Akang nih, apa sih dari Akang ya? Apa sih MPP tuh? MPP tuh apa gitu? Satu kata kalau nggak satu kata Langsung satu kata. dijabarin. Ya, benar. Dari Satu nanti kata. Berarti ini satu kata dong. Satu kata untuk MPP. MPP tuh keluarga. Eh, Ya Jelas kenapa kenapa? keluarga ya, maksudnya banyak gitu pengalaman baru aku gitu semenjak kuliah di MPP gitu. Kayak sekarang mungkin relasi aku lebih banyak dari sebelum aku kuliah, terus aku juga ngerasain pengalaman hidup yang baru gitu, terus sharing juga sama teman-teman semuanya, sama Bener Kang Ilham, banget. sama cutting semua, sama mungkin ada beberapa juga sama alumni gitu. Jadi ya alhamdulillah nambah relasi. Terus kenapa keluarga juga, karena ya itulah khususnya di angkatan gitu ya, teman-teman angkatan gitu lebih
deket gitu, banyak membantu aku dalam hal kuliah, Ya. mungkin dalam kehidupan aku juga gitu. Jadi banyak dibantu juga, terus aku juga kayak saling bantulah sama temen, apalagi temen angkatan gitu, temen jurusan juga. Susah senang bersama. Susah gitu. seneng bersama, ya itu. Apalagi aku ngontrak kan ya. Jadi kayak Aduh. Kalau dari Langsung ke kalau Kang Kang Ilham. Ilham gimana nih? Satu kata terus dijabarin. Iya, boleh. MPP tuh 2 kata deh, luar biasa. Luar biasa, oke. Makin nggak bisa satu kata guys, harus 2 kata. Nanti kalau satu kata luar apa? Oh iya. aku boleh nambahin satu kata lagi dong. Boleh. Enggak jadi. Kalau mana Kang? Boleh Kang Ilham. Oke. MPP betul apa yang kata Kang Rangga bilang. Jadi MPP itu benar-benar luar biasa kekeluargaannya pertama, yang kedua seperti apa ya? Banyak hal-hal baru yang benar-benar bisa dicoba, hal-hal baru yang bikin bermanfaat untuk kehidupan kita secara akademis, secara soft skill dan secara relasi gitu. Itu benar-benar luar biasa, banyak banget manfaatnya. Kalau dari aku mungkin itu ya. Manfaat yang Akang dapetin di MPP nih, kepake gak sih di Akang selama OJT ini? Sekarang kan Akang lagi OJT. Apa nih yang paling kepake dari MPP di OJT Akang? Oke, kalau di OJT mungkin gini, kan aku di bagian bandara bagiannya customer service atau pelayanan penumpang gitu ya. Nah jadi di MPP itu kan kita pernah belajar nama mata kuliahnya manajemen pemasaran jasa dan manajemen pelayanan wisata. Pokoknya kayak pelayanan konsumen gitu ya. Aku lupa nama mata kuliahnya. Cuman itu belajar perilaku wisatawan ya, Iya, sorry. iya. Jadi kita mempelajari perilaku wisatawan gitu. Nah, jadi saat OJT tuh kalau misalkan ditanya ataupun ada suatu kayak proyek gitu, nanti kita jadi paham wisatawan tuh perilakunya gini loh. Ketika kita tahu, kita jadi tahu problemnya apa, jadi kita bisa memenuhi kebutuhan mereka gitu. Simpelnya seperti itu. Jadi super kepake ya Kang. Super kepake. Semuanya kepake guys. Kalau budaya MPP yang katanya terkenal banget itu yang 4G itu lo pakai nggak? Beda Kang. Itu Boleh lah iya dijelasin dong, juga iya. 4G Luar itu biasa. apa dan kepakainya gimana. Jadi FYI ya guys, ini kayak intermezzo dulu. Jadi di MPP itu terkenal sama 4G ya kan. 4G itu greeting, grooming, global ethics sama gestur. Jadi selebihnya bakal dijelasin sama akang-akang ini. Yang akang tahu. Oke, boleh. Mungkin aku jelasin 4G-nya dulu nanti. Kulitnya aja Kang. Ya, kulitnya aja. Nanti Kang Rangga bakal jelasin implementasinya mungkin ya. Oh iya. Jadi Boleh. kalau Justru Akang implementasinya Iya, karena di iya. OJT. Iya, aduh. Apa sih? Maksudnya jadi lebih dirasain gitu nih, Pak. Kayak boleh Kang Rangga dulu deh ya. Kulitnya. Kulitnya. Oke, ya, Kulitnya kulitnya aja. aja. Iya. Yang pertama tuh ada grooming. Ya, Oh. seperti yang Apa kita tuh? lihat ya. Seperti yang kalian lihat mungkin seragam Seperti kita ini, sama guys. gitu ya. Mungkin ini jadi cerminan grooming juga gitu. Jadi di MPP tuh kita nggak pakai baju bebas gitu kuliahnya. Kita pakai jas, pakai vest. Dia perlu Pakai mikirin batik. outfit. Keren lah. Buat kalian pusing-pusing mikir outfit masuk MPP guys. Ya gitu. Ini gambaran dari grooming ini tuh jadi kayak walaupun kita pakai jas gitu tetap harus ada ketentuannya juga gitu kan. Kalau di pariwisata tuh kerapihan nomor 1. Harusnya nomor 1 gitu. Iya, harusnya. Harusnya ya. Nomor 1. Ya, jadi kayak pemakaian dasi, Iya. terus kayak Jasnya harus rapi, jenggot, kumis jenggot, juga khususnya iya. buat cowok kan harus rapi ya, Iya. harus sering-sering Cukur. dicukur gitu ya. Jadi itu juga gambaran dari grooming gitu. Terus ada greeting. Greeting tuh kayak ya karena kita pariwisata, kita bakalan sering ketemu sama konsumen gitu. Langsung berhadapan dengan konsumen, ya greeting kita juga harus baik. Ya minimal gitu, minimalnya kita saling sapa lah, sopan gitu, sopan santunnya di nomor 1-kan gitu. Lalu ada global ethic. Global ethic lebih ke Etika, toleransi etika, gitu, iya. toleransi kita Cara di kita jurusan menghargai gitu ya, orang-orang. karena mungkin di MPP juga kita terdiri dari beberapa orang ya, Iya. beberapa suku. Ya, bagaimana kita agama juga, bagaimana kita saling menghargai gitu. Yang terakhir ada gestur gitu. Ya gestur itu kayak bagaimana lah sikap Bahasa kita tubuh gitu, kita, bahasa tubuh. tubuh kita dalam berkomunikasi khususnya ya. Dalam berkomunikasi itu biar kelihatannya itu lebih sopan, lebih enak dilihat gitu. Mungkin itu sih yang aku tahu ya. Mungkin lebih jelasnya
Untuk Mungkin. implementasinya selanjutnya implementasi. kita bakal ada next episode yang berbicarakan tentang 4G. Jadi kalian bisa tunggu di next episode. Stay tune. Ya, itu lebih jelasnya. Oke, jadi akan dikupas tuntas. Gue buat kalian yang implementasinya kepo. Kang Ilham gimana 4G di OJT? boleh. Boleh. Sebagai yang berpengalaman. Betul. Untuk 4G sendiri diimplementasinya dalam dunia pekerjaan ya itu luar biasa bagus banget karena 4G itu sama dengan profesional gitu ya. Jadi kita diajar untuk profesional gitu. Yang pertama tadi Kang Rangga nyebutin grooming tata cara berpakaian gitu ya. Nah itu jadi alhamdulillahnya nggak perlu ribet-ribet saat OJT udah tahu pakaiannya gini. Kalau ada ketentuan kita pakai, kita disiplin gitu, oke. Jadi luar biasa. MPP pasti dikenal rapi ya. Di dunia hotel terutama itu misalkan perempuan udah tahu harus cepol gimana, laki-laki udah tahu pantofel harus nggak boleh kena kotoran atau gimana gitu ya. Nah kalau untuk gesturnya sendiri itu juga lumayan sangat mempengaruhi karena kita banyak di bagian front office. Beberapa teman-teman OJT kita ada di bagian depan lini terdepan untuk bertemu dengan customer. Jadi kan gestur harus bagus lah ya. Misalkan selamat pagi gitu. Jadi luar biasa gitu. Kemudian ada juga yang namanya tadi kata Kang Rangga adalah Greeting. Nah, greeting itu menyapa. Tadi aku udah sebutin menyapa juga. Jadi ini juga termasuk salah satu bentuk profesionalitas dan etika yang ada di MPP. Jadi kita harus saling menyapa, mau itu dari tingkat, kakak tingkat, kemudian dosen dan sebagainya. Jadi saat di dunia kerja kita nyapa semua orang gitu. Customer disapa, senior kerja disapa, kemudian bahkan cleaning service, satpam semua kita sapa. Jadi orang-orang tuh senang gitu ngeliatin, wah ini dari mana nih? Dari UPI Pak gitu. Jadi wah etikanya bagus banget gitu loh. Luar biasa. Jadi etika menyapa, greeting, grooming gitu-gitu membantu kita untuk mendapatkan respect juga dari banyak orang seperti itu. Satu lagi tadi global etik ya. Nah, global etik ini membantu kita untuk mempunyai batasan dalam berdiskusi ataupun ngobrol sama orang gitu. Misalkan jadi kan kita tahu misalkan janganlah kalau misalkan ke orang nanya kapan nikah bagaimana gitu kan. Di global etik itu diajarin bahwa kita udah ditanyain ya. Berpengalaman ya. jadi kita harus tahu etika diskusi, etika berbicara gitu di global etik. Oke Kang, kira-kira aku pengen tahu juga dong kesan-pesan buat MPP Zen atau calon MPP Zen yang lagi nonton video ini. Karena banyak banget nih Kang di DM kita itu, Kak aku pengen banget masuk MPP, doain ya Kak. Tadi Kak aku SBMPTN semoga keterima ya. Kayak gitu ya ampun. Kan jadi flashback. Kalian ikut ngedoain nggak? Ikut dong. Semua nama MPP kita doain deh. Oke. Boleh lah. Akang nih siapa dulu nih mau ngasih pesan dan kesan? Kali ini sweet yuk. Boleh, sweet. Sweetnya sweet yang Sweet Indonesia lah. Sweet Jerman lah. Kertas batu gunting. Boleh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, Kang Rangga dulu boleh. Iya. Oke, pesan-pesan buat Pesan. teman-teman yang mau masuk MPP. Iya. Oke, maksudnya pilihan kalian tepat. Maksudnya buat semuanya semangat terus, pasti ada jalan untuk masuk MPP. Benar, setuju. Kami tunggu sebagai keluarga MPP. Ya. Apalagi jalan di MPP itu ada 3 ya guys, kan bisa coba di SM. Kalau nggak keterima coba SBM. Kalau nggak keterima masih ada mandiri, masih banyak jalan menuju MPP. Masih ada tahun depan lagi kalau nggak keterima. Ngerasa ya? Oke, berjuang guys. Oke. Kalau Akang Ilham boleh? Pesan ke MPP Zen. Iya. Zen. Calon MPP Zen. Calon MPP Zen. Ya calon MPP Zen. Semoga pilihan kalian pilihan yang tepat dan kalian coba buletin hati dulu untuk mengukuhkan hati supaya MPP ini pilihan tepat. Karena ini kan pariwisata banyak keluarnya, tapi ada juga teorinya. Jadi teman-teman pastiin dulu mau di MPP karena di sini juga pakai seragam juga kan. Jadi pertimbangan buat teman-teman juga. Cuman saya jamin pasti menyenangkan ya, bermanfaat banget di sini pokoknya. Oke? Oke. Semangat, Kalau dari aku sendiri sih nggak nyesel lah guys masuk MPP. Karena kayak teman-teman aku tuh semuanya pada pusing outfit. Kita sendiri enggak guys. Kita udah lah ngekos ya, harus belanja outfit lagi tuh rasanya udah nggak duit guys. ya. Udah nggak cukup duitnya buat beli ayam geprek ya. Geprek bajak. Ayam geprek udah kita libas.
Jadi tuh di MPP juga baju nggak cuma ini ya guys. Kita mandi guys, gak cuma pakai baju ini doang. Masih banyak baju lain yang akan Di next episode kali ya kita Benar. tunjukin Episode ya. outfit seragam yang beragam. lain. Oke. Nah ini kurang keren gimana coba? Ini guys bikin Setuju kita sih, berwibawa. guys. Ini yang terkeren sih. Itu jadi pusat perhatian lah ya kalau Iya. ke kampus ya orang-orang Aku ngeliatin gitu. juga dengar-dengar katanya anak MPP banyak yang dipuji ganteng ya. Oh iya. Itu jelas. Nggak tahu sih. Iya iya iya. Aku pernah ada tuh kayaknya seliweran di UPI Fest. Iya. Oh iya. Ada. Itu siapa sih yang pakai jas abu-abu gitu? Itu kasih tahu aja namanya Rangga. Oh, kayaknya bukan deh, kayaknya. Bukan aku ya. Iya bukan yang dari sini ya. Lanjut. Oke, mungkin kalau misalnya teman-teman nanti ada pertanyaan atau kira-kira kayak pengen nih dibahas lagi tentang entah itu OJT atau budaya-budaya MPP. di MPP gimana gitu ya, boleh nih teman-teman langsung DM aja atau komen di Instagram kita pertanyaan Atau di YouTube juga boleh, guys. boleh banget. Gunain sosial media kita untuk berinteraksi sama teman-teman yang pengen masuk ke MPP. Kita usahain akan bantuin deh teman-teman supaya pilihannya bulat gitu mau masuk MPP. Dan pertanyaan kalian semua terjawab gitu. Pasti sih Pasti kita dibalas, usahain. pasti. Karena admin Hima MPP tuh kece-kece dan super responsif ya guys. Jadi tanyain apa yang pengen kalian tanyain. sangat Gitu. humble on progress. Stop ya guys. Cukup ya sampai sini. Cukup ya sampai sini ya Tapi guys. jangan ngeluh ya. Harus ikhlas. Iya, Ya dong, nggak akan ngeluh lah untuk adik-adik tingkat kita kan. Setuju. Adik tingkat. Apa tuh? Apa tuh? Oke, kayaknya ini masih ada kegiatan lain ya, Masih ada. jadi Ada. Guys, ini tuh lumayan ya, sehat, guys. lumayan sibuk dan berprestasi ya guys. Sibuk Jadi iya kalau berprestasi mungkin nggak tahu ya. iyalah. lagi dirintis, prestasinya lagi Amin. dirintis. Doain ya guys, semoga akang-akang ini impiannya terjamin, Amin. tercapai ya guys. Semoga kalian juga ya. Amin. Ya aku juga mau bilang makasih nih untuk akang-akang ini udah Sama-sama. menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast perdana kita ngebahas MPP. Dengan senang hati, dengan senang hati. Jangan ini ya. Kita juga ngucapin makasih udah ngundang kita udah ngasih kepercayaan ke kita ya buat sharing ke teman-teman yang mau masuk MPP bagaimana MPP itu terus sharing pengalaman kita juga gitu ya. Semoga pengalaman-pengalaman kita juga membantu kalian tersadarkan gitu bahwa MPP itu wah. Wah, makin nggak bisa Kalau berkata. dari Kang Ilham, kata dua patah katanya apa? Ayo ikut MPP. Ayo dong. Ayo masuk MPP dong. Ya. Itu aja. Oke, jadi kayaknya kita sampai sini aja dulu ya, Han ya. Podcast kali ini karena masih banyak next episode ya. Ya, Yang akan kita ulik lagi Bener. MPP. Nah, jadi Kita diundang lagi nggak? kita tergantung respon Iya. MPP. Jadi kalau site bagus bisa jadi ya. Kalau misalnya iya bener. komen guys, kalian mau diundang lagi nggak? Kalian Siapa tahu kalian demen kan sama Iya. pengalamannya. yang mana ini guys? Kiri kanan? Ini kan bagian follow IG kami gitu. Mau? Boleh silakan coba. Kepada editor di sini. Silakan ya. masukkan. Di sini. Editor mohon maaf merepotkan di sini ada Instagram kita. Aku juga mau lah. Kalau di sini kelihatan nggak? Oh ya. Oke. Boleh Hana deh. Oke guys, jadi Editornya gara-gara cukup. Nah, lanjut. Oke guys, Akang ini batuk ya. Oke guys, jadi cukup sekian podcast perdana kita kali ini di Tempe Talk with MPP. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share.